Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di channel Gandemarem. Dan pada konten kali ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan alam ya. Dan sebelumnya nyuwun pangapunten dumateng sedaya leluhur penurut tanah Jawa bilih sedaya ingkang kula sampaiaken menika wonten gandeng jenengipun kalih para leluhur lan babat tanah Jawa lan sedaya ingkang kula sampaiaken niku wau saking berbagai sumber inggih menika saking kisah-kisah para leluhur, mbah-mbah kita, leluhur kita. Ada yang dari Yun Sewu, olah semedi dan sebagainya, yaitu kaitannya dengan alam dan seisinya ya lur. Pernah nggak panjenengan semuanya mendengar sebuah kisah ataupun cerita bahwa sebenarnya sebelum alam raya ini, dunia ini ramai, seluruh makhluk hidup dan seluruh alam seisinya itu bisa saling berbicara dengan manusia. Pernahkah Anda mendengar itu? Dan jika Anda pernah mendengar itu dari seseorang, maka sepatutnya Anda terus menggali informasi bagaimana cerita itu. Karena apa? Itu merupakan suatu rahasia besar mungkin. Karena apa? Tidak banyak orang yang tahu mengenai hal itu, dan saya akan sedikit menyampaikan tentang hal itu, bahwa menurut saya pribadi itu mungkin saja atau memang benar adanya ya. Menurut saya apa yang disampaikan leluhur mengenai bahwa manusia bisa bicara dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan batu, dengan pasir, dengan tanah, dengan air, gunung dan sebagainya itu masuk akal saja menurut saya. Karena apa? Sampai saat ini pun masih ada orang yang bisa berbicara dengan itu meskipun dengan ritual tertentu. Kalau di dalam cerita film itu adalah ataupun cerita legenda sejarah kerajaan itu adalah Prabu Angling Darma, yang saat ini kalau untuk saat ini bisa ditelusuri di bekas kerajaan di Bojonegoro ya. Prabu Angling Darma itu masih memiliki aji gineng kalau orang Jawa ngomong, itu masih bisa berbicara dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan. Nah, sebelum Prabu Angling Darma, tanpa ajian manusia bisa berbicara dengan. Lantas kenapa pada zaman sekarang sudah hampir tidak ada yang bisa, atau tanpa ajian mereka tidak bisa, tanpa ritual mereka tidak bisa berbicara dengan itu, dengan alam. Nah, misterinya adalah ketika manusia bisa berbicara langsung dengan hewan, dengan alam seisinya, dunia ternyata semakin kacau. Karena apa? Bisa kita bayangkan seandainya semua orang bisa berbicara dengan alam tanpa ada pengendali, tanpa ada bekal khusus, pasti dunia akan ruwet. Apa sebabnya? Misalnya kita mau naik motor, sebelum kita berangkat di bawah kita pasti ada semut, cacing dan sebagainya. Tentu mereka akan teriak-teriak dan kita mendengar. Nah, itu hanya satu contoh kecil. Kedua contoh, kita mau nebang pohon pisang, pasti pisang berontak, saya belum waktunya kamu potong, kak, belum masak pisang saya, jadi jangan potong saya dulu. Mungkin bisa jadi seperti itu pembelaan alam. Bisa jadi hutan yang
potong, tebang kayunya, bisa jadi mereka pun berontak. Nah, karena itu Allahu alam ya, Tuhan menutup, memberikan hijab atau tabir. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berbicara dengan alam. Jadi tidak semua orang bisa mengerti bahasa alam, bahasa binatang, agar kelangsungan hidup bisa lebih apa ya, lebih simple. Namun efeknya karena itu manusia jadi sering berbuat sekehendak hati terhadap alam. Nah, bagi sebagian orang yang mengerti bahasa alam, bahasa binatang, mereka akan melakukan sesuatu itu dengan etika, meskipun itu dengan alam. Satu contoh, jika Anda tahu ada orang yang mau menebang pohon dan beliau ngomong dulu sama pohon dalam bahasa yang simple. Contoh bahasa Jawanya, ya wit, ya aku njaluk sepuro, kamu tak ketok, tak nggo guna, manfaate tak nggo dandani omahku, ya kowe sing rido iki wis dadi kehendake sing urip kowe diciptakake kanggo manusa ora kebetan kapentingan. Bismillahirrahmanirrahim dipotong. Nah, itulah perbedaan orang yang memahami alam, mengerti bahasa alam, mereka lebih beretika terhadap alam. Nah, video saya ini mengajak sedulur semuanya, saudara semuanya yang mendengar, menonton video saya untuk lebih menghormati, menghargai alam dengan beretika, meskipun mereka secara langsung kita tidak bisa berbicara, berinteraksi dengan mereka. Tujuannya apa? Dengan begitu kita akan lebih mengenal diri pribadi, alam, dan Tuhan. Dan ada kurang lebihnya video saya akhiri sampai di sini. Mungkin bisa jadi bahan referensi, bahan renungan bagi sedulur semuanya, bahwa kita hidup bukan sekedar bekerja, makan, jalan-jalan, dan hanya itu. Ada banyak sekali yang perlu digali tentang alam, diri, dan Tuhan. Oke, semoga kebaikan menyertai kita semua, sehat selalu dan panjang umur, murah rezeki, dibebaskan dari segala permasalahan. Rahayu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.